Bab 1356. Kalian lemah. Jingo telah lama mengingatkan Greyset bahwa keluarga Slanka berpura-pura bekerja sama dengan keluarga Syam, dan bahkan mengambil inisiatif untuk membantu keluarga Syam membuka saluran pasar luar negeri, yang pada dasarnya bermasalah. Mereka ingin membawa keluarga Syam dari Sunrise ke luar negeri, ke wilayah keluarga Slanka mereka, dan kemudian mengalahkan keluarga Syam dalam satu gerakan. Jingo melihat banyak pertempuran terbuka dan rahasia di pusat industri. Dia dapat melihat metode ini, dan Greyset tidak mungkin tidak melihatnya. Baru sekarang dia mengerti bahwa Greyset tahu sejak awal, dan dia sengaja berbicara dengan keluarga Slanka. Ada pepatah mengatakan Anda menatap ekor orang lain, tetapi yang lain menatap kepala Anda. Keluarga Slanka menatap industri kecantikan Syam, sementara Greyset menatap seluruh keluarga Slanka. Sudah siap, langkah Syam selanjutnya adalah berekspansi dengan penuh semangat. Selain industri kecantikan, industri lain juga secara bertahap akan merapat. Hal ini terserah Anda. Greyset mengangguk. Tuan Z, jangan khawatir, apa yang selalu kamu katakan padaku. Aku tidak berani mengatakan ini adalah sesuatu, tapi aku berjanji untuk menyelesaikan tugas. Dia hanya melakukan apa yang dia kuasai. Greyset hanya akan membiarkan dia menjadi dirinya sendiri dan mendapat hasil yang baik. Manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Jingo tidak perlu peduli dengan masalah lain. Dia tidak peduli dengan masalah eksternal apapun, dia hanya perlu bermain dengan kekuatannya dan melakukan yang terbaik di bidangnya. Masalah yang lainnya, biar Greyset yang mengatasi. Greyset mengatakan beberapa kata, dan teleponnya berdering. Ketika dia mendengarnya, dia mengerutkan kening. Apakah mereka benar-benar tahu apakah mereka akan hidup atau mati? Wajahnya tenggelam. Kamu pergi dulu, dan aku akan segera datang. Menutup telepon, Greyset berkata, Jingo, dalam sebulan aku ingin 70% dari industri Syam masuki pasar luar negeri. Saat ini, Syam bukan hanya industri kecantikan, tetapi juga mineral, pariwisata, pertanian, dan manufaktur. Ini adalah perusahaan raksasa. Jika 70% industri Syam telah masuk ke luar negeri, dampaknya di luar negeri pasti akan sangat besar. Ketika Jingo mendengar ini, dia langsung berdiri tegak. Selusin karyawan di belakangnya menegakkan tubuh. Kami akan melakukannya, Anda bisa mengandalkan kami. Kami akan melakukan yang terbaik, membuat nama Syam bergema di sini. Semangat. Momentum para karyawan menusuk langit. Greyset mengangguk, menyerahkan hal-hal ini kepada Jingo, dia tidak perlu khawatir. Di sisi lain, Slanka telah beraksi, jadi dia harus menyelesaikannya sendiri. Dia segera pergi dan langsung bergegas ke distrik ke-8. Pada saat ini, saudara Zen dan lainnya tiba lebih dulu. Hah, hah, hah. Sosok Brother Zen dan yang lainnya berlari kencang di jalan. Mereka menerima kabar bahwa Ken telah ditangkap dan dipaku ke dinding untuk memancing kedatangan mereka. Di sana, dari kejauhan, Brother Zen melihat sosok Ken, seluruh tubuhnya dipaku ke dinding, dan darah menetes. Zen segera menjadi marah. Belum lagi bantuan Ken terakhir kali dalam menyelamatkan wanita nomor 5. Apalagi hubungannya dengan Greyset, Brother Zen dan yang lainnya tidak bisa hanya duduk diam.
Terutama nomor 5, ketika mendengar ada sesuatu yang terjadi di luar negeri, dia bahkan tidak menghabiskan bulan madunya dan bersikeras untuk ikut. Melihat Ken dipaku ke dinding saat ini, matanya langsung memerah. Kurang ajar, teriakan nomor 5 membahana. Tinjunya tiba-tiba mengepal, buku-buku jarinya berderit, dan urat biru di punggung tangannya jelas menegang. Selamatkan dia. Brother Zen meraung, dan beberapa orang segera bergegas. Tiba-tiba, selusin sosok melintas di depannya, menghalangi Ken, menatap Brother Zen dan yang lainnya, dengan penghinaan dan ejekan di wajahnya, serta aura pembunuh yang kuat. Kupikir kalian tidak berani datang. Si jagal yang memimpin. Senyuman kegembiraan akan membunuh terlintas di sudut mulutnya. Bab 1357. Berjuang untuk hidup. Dia menatap Zen dan yang lainnya, dan dia bisa melihat sekilas bahwa Zen dan yang lainnya tidak terlalu berbakat. Mereka adalah tentara bayaran di medan perang di Timur Tengah, dan mereka tidak tahu berapa banyak lawan yang telah mereka temui. Pada akhirnya, mereka semua mati di tangan mereka. Kamu siapa? Zen mengenali Makri. Orang-orang di depannya ini jelas bukan orang-orang Makri. Bunuh. Si jagal sama sekali tidak mau bicara omong kosong. Bunuh mereka semua. Tugasnya adalah membunuh Brother Zen dan yang lainnya. Sampah seperti ini, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namanya sendiri. Dengan perintahnya, selusin tentara bayaran di belakang si jagal segera melompat keluar dengan gila. Mata itu menjadi merah dalam sekejap, seolah-olah mereka telah tenggelam dalam pembunuhan terlalu lama. Seolah pintu pembunuhan dibuka, darah dan energi seluruh tubuh naik. Boom! Saat mereka berhadapan, mereka saling membanting. Saudara Zen mundur selangkah, tangannya mati rasa. Tubuh si jagal itu terlalu kuat. Orang-orang pesisir selatan, kamu terlalu lemah. Si jagal itu tertawa. Di medan perang Timur Tengah, kamu adalah sampah. Aku membunuh hampir 1000-an, sudah lebih dari 800. Hari ini, kamu ditakdirkan untuk mati di tanganku. Ini pekerjaan dengan uang bayaran yang sangat bagus. Si jagal itu meraung dan bergegas menuju Brother Zen lagi, kakinya melompat mengguncang tanah. Bang! Melihat pukulan si jagal, saudara Zen tidak berani gegabah dan segera mengulurkan tangannya untuk memblokir serangan itu. Dengan suara keras, Brother Zen mundur 5 atau 6 langkah lagi, lengannya sudah mati rasa. Dasar bajingan! Mengapa orang ini begitu kuat? Saudara Zen, saya akan membantu Anda. Anggota serigala termuda segera bergegas, mengikuti saudara Zen, menatap sisi jagal. Sementara lainnya bertempur sengit dengan tentara bayaran lainnya. Orang-orang ini tidak lemah dalam kekuatan, dan masing-masing telah mengalami banyak pertempuran. Dan yang paling mereka ketahui adalah keterampilan membunuh. Sampah! Sisi jagal berkata dengan dingin. Di mata tentara bayaran kami, kamu adalah sampah. Sangat mudah untuk membunuhmu. Kurangi bicara kotornya. Zen itu menjerit dan berbicara dengan orang nomor 3 dan nomor 2. Segera serangan mematikan berlangsung dari kedua belah pihak. Keduanya tampak membabi buta, menggunakan kekuatan serangan terkuat di medan perang, menyerang dengan liar, tanpa memperhatikan pertahanan sama sekali. Dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, keduanya tidak memiliki reservasi. Bang! Bang!
Keduanya menyerang dengan cepat dan tinju kuat mereka menghantam tubuh si Jagal, tapi sepertinya itu baja. Sungguh tubuh yang keras. Mundur. Zen itu berteriak dan mundur. Jika pukulan gagal, mereka harus segera mundur. Nomor 3 hendak mundur, tiba-tiba si Jagal mengulurkan tangannya, meraih tangan nomor 3, dan mencibir. Mau pergi. Tiba-tiba, wajah nomor 3 berubah drastis. Nomor 3 tidak berani memaksakan konfrontasi. Kekuatan tubuh kedua orang itu terlalu berjauhan. Si Jagal ini benar-benar kuat, kebugaran fisiknya seperti Tyrannosaurus sungguhan. Nomor 3 mengikuti alur, tidak berani ambil resiko tangannya patah, dan dengan cepat melingkarkan tangannya yang lain di lengan si Jagal. Dengan bantuan kekuatannya, seluruh tubuhnya mencengkram leher si Jagal dengan jarinya. Tukang Jagal juga sangat berhati-hati, dan segera melepaskan tangannya, tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Nomor 3 pada dasarnya sudah putus asa dan melakukan serangan untuk mati bersama. Nomor 3, serigala termuda, benar-benar basah dengan keringat dingin. Jika dia ragu-ragu untuk melangkah, lengannya akan patah pada saat ini, dan dia tidak akan lolos dari kematian. Si Jagal menangkapnya, dan lehernya juga dicekik oleh nomor 3. Dia dapat mematahkan lengan nomor 3, tetapi lehernya mungkin juga akan dirobek oleh nomor 3. Jadi dia memilih untuk melepaskan. Kalian juga ternyata berlatih keterampilan membunuh. Si Jagal menyipitkan matanya, dan bukannya takut, dia menjadi lebih bersemangat.